وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTSN 1 Bandar Lampung, para wali murid, dewan guru, keluarga besar MTSN 1 Bandar Lampung, semoga selalu sehat walafiat dalam keadaan yang selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Bersyukur selalu kita kepadanya, berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul melalui hadis riwayat Bukhari, anak-anak sekalian, yang Bapak baca pada muqaddimah tadi, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, yakni 10 hari-hari di bulan Zulhijjah yang pertama. Sahabat bertanya kepada Rasul, sekalipun jihad ya Rasul di jalan Allah? Iya, kata Nabi, kecuali seorang laki-laki yang berjihad membawa jiwa dan hartanya kemudian dia tidak kembali lagi. Hadis ini riwayat Bukhari. Oleh karena itu, anak-anak, menjelang datangnya Idul Adha, hari raya kurban, 10 hari pertama hari raya kurban ini, ya, sebelum datangnya 10 hari pertama itu adalah hari-hari yang terbaik untuk beramal soleh. Apakah itu puasa, apakah itu mengaji Quran, ya, bersedekah, berinfak, bertasbih, bertahmid, memperbanyak salat sunat, semua amal-amal soleh baik hablum minallah maupun hablum minan nas, yang semuanya itu untuk Allah SWT. Maka dilipat gandakan amalan-amalan itu pahalanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, anak-anak sekalian, mari kita ambil bagian, karena hidup ini tidak lama, anak-anak. Ya. Jangan merasa bahwa aku masih muda, ya, hidup nanti lama, tidak. Yang muda juga pergi, yang tua pasti duluan. Oleh karenanya, ya, walaupun kita pada masa pandemi ini tidak berkumpul di MTSN 1 Bandar Lampung, namun pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru itu bisa kita akses melalui jaringan, ya, internet yang disediakan oleh sekolah. Ya, semua pelajaran yang diberikan guru, yang mudah-mudahan pada masa ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya tentunya dari anak-anak semua. Ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang baik dalam perjalanan hidup manusia, terutama hidup kita. Nah, anak sekalian, para siswa, siswi, orang tua, ya, Allah SWT di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar mengatakan, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak.
ya, nikmat hidup dan fasilitas yang ada di dalamnya. Kemudian Allah katakan fasalli, dengan nikmat yang banyak itu, ya, Allah nyuruh kita sholli, sholat, memperbanyak takbir, entah yang wajib maupun yang sunnah. Tanda kita syukur kepada Allah. Fasalli, wanhar, dan berkorban. Ada rezeki yang Allah berikan. Nah, ini bulan Zulhijjah, puncaknya adalah pemotongan hewan kurban. Ya, bisa memotong, nah, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga bisa. Nabi tatkala mengeluarkan hewan kurbannya, beliau berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, ini nikmat darimu untukmu, maka terimalah kurban dari Muhammad, kurban dari keluarga Muhammad, dan kurban dari umat Muhammad. Oleh karenanya, tatkala keluarga kalian, ya, orang tua kalian mengeluarkan hewan kurban, maka niatkan, ya Allah, terimalah ini korbanku dan keluargaku. Ya, Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni wa ahli. Bismillah, Allahu akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ucapan doa tatkala pemotongan hewan kurban. Tatkala kita bertakbir sambil kita iringi doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidupku, matiku, seluruh amal ibadahku untuk Allah. Anak-anak sekalian, keluarga besar MTSN 1 Bandar Lampung, ya, tentunya kita di bulan Zulhijjah ini, yang Bapak saya katakan tadi, amal-amal soleh 10 hari pertama itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka ambillah bagian-bagian amal ibadah yang mampu kita kerjakan, ya, dari semua amal ibadah yang ada tentunya. Yang puncaknya nanti orang melaksanakan ibadah haji, namun tahun ini ibadah haji dari Indonesia itu ya tidak terlaksana karena pandemi ini. Yang mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah berikan, ada hal yang baik. Kemudian pula, anak, ya, kita melaksanakan sholat Idul Adha dibarengi sebelumnya itu, ya, melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti puasa Arafah, ya, mengeluarkan hewan kurban, ya, menghadiri pemotongannya, ya, walaupun di masa pandemi ini. Ya, ini sejarah pemotongan hewan kurban kita bisa baca di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 105, ya. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim dalam As-Saffat ayat 100. Ya, beliau di usia hampir 100 tahun belum punya anak. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada diriku anak yang soleh. Nah, ini juga doa ini boleh dipakai untuk orang tua mendoakan anaknya, Rabbi habli minas salihin. Karuniakan kepada kami ya Allah anak yang soleh, anak yang penyabar, anak yang penyantun. Nah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, maka Allah berikan kabar kepada beliau. Wabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada dirinya, Nabi Ibrahim, akan kedatangan anak laki-laki yang penyantun, halim. Bayangkan kalau orang tua yang mendapatkan anak yang sabar, penyantun, bijaksana, taat, ya, jujur, insya Allah menjadi kebaikan bagi orang tua, dan ini dicita-citakan oleh orang tua. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, insya Allah, ya, kita pun bisa memakai doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100 ini. Ya. Nah, tatkala
anak yang dicita-citakan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam di usia sudah balik, ya sampai umurnya Allah berikan ujian. Maka hidup ini tidak terlepas dari ujian yang Allah berikan, apapun bentuknya ujian itu. Ada ujian dengan kenikmatan, diberi jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang lalai dengan ujian-ujian itu. Ya, ada ujian yang penuh penderitaan, musibah, ya, bencana dan lain sebagainya. Ya. Maka tatkala diuji Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Jadi tatkala telah sampai balik Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail anaknya ini, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya semalam aku melihat dalam tidurku, anni asbahuka, bahwasanya aku memotongmu, fanzur madza tara, maka pikirkan olehmu nak. Maka ini perlu dialog antara orang tua dengan anak dengan permasalahan yang ada. Orang tua tidak semuanya selalu benar. Kadang-kadang anak juga memberikan masukan-masukan yang baik pada diri kita. Kadang-kadang kita menjadikan anak memang anak kita. Kadang-kadang dia jadi teman bagi kita untuk sharing, ya, dan hal-hal yang lain yang bisa memecahkan permasalahan hidup bisa, ya. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Fanzur madza tara, maka pikirkan hai anakku. Apa kata Nabi Ismail? Karena orang tuanya orang yang jujur, orang yang amanah, dia nggak ragu-ragu dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satujiduni insyaallah minas sabirin. Maka berkatalah Nabi Ismail, kerjakan ayahku, if'al, kerjakan. Engkau akan mendapatkan diriku sebagai orang yang sabar. Maka posisi seorang anak, ya, menurut apa yang dikatakan orang tuanya, ini tak terlepas dari contoh baik dan suri tauladan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Maka para wali murid tentunya, ya, suri tauladan yang baik dari diri kita untuk anak-anak kita itu menjadi modal besar dari perkembangan masa kehidupan anak kita. Sekali kita berdusta di hadapannya, seumur hidup mereka akan terkenang selalu. Nah inilah, kalau kita menghiaskan yang baik kepada diri anak, maka kita memetik hal yang terbaik. Kita memetik hal yang terbaik. Kalau kita memberikan noda hitam, apapun bentuknya, entah perkataan, entah perbuatan, hal yang tak baik ditiru oleh anak, maka itu juga akan terkenang seumur hidup bagi dirinya. Oleh karenanya, anak-anak semuanya melalui tausiah daring ini, ya mudah-mudahan banyak yang sudah bangun subuh ini, ya. Ya Pak Bin, ya, sholat subuh, ya. Ya, tidak semua orang kadang-kadang bangun subuh, apalagi pengantin baru. Ya, sholat subuh itu luar biasa, anak-anak. Kata Nabi, seorang itu bisa dikatakan, ya, ada jiwa munafik kalau dia berat untuk mendatangi satu subuh, dua isya. Jadi kalau ayah kalian subuhnya nggak pernah ke masjid, ya itu tadi yang Bapak katakan tadi. Tetapi mudah-mudahan wali MTSN 1 tidak demikian, ya. Dia mempunyai suri tauladan yang terbaik untuk anak-anak, ya, insyaallah. Nah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ambil pelajaran yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim SAW tentang kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, kepatuhan, tawadu, ya, berserah diri kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah dalam kehidupan. Yang akhirnya Nabi Ibrahim dengan keikhlasannya, maka beliau ya mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Nah, anak-anak, tugas kalian sekarang ini, ya, di 10 hari bulan Zulhijjah ini, ya, bisa melaksanakan Bapak saya katakan, sudah Bapak singgung tadi,
amalan sebelum Idul Adha itu puasa Arafah. Puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu kata baginda Rasul bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan 1 tahun sekarang. Ya, berpuasa 1 hari di bulan Zulhijjah yaitu puasa Arafah. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, menjadi seorang muslim yang sejati ya, untuk mengerjakan hal-hal yang disunahkan oleh agama ini, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi diri kalian, kebaikan dalam perkembangan kehidupan selanjutnya, apalagi tentang masalah keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah, lebih kurang mohon maaf apa yang Bapak tausiahkan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.